Shalom, apa kabar kita semua? Saya berdoa kita semua tetap sehat, tetap semangat di dalam kelimpahan anugerahnya. Lukas 7 ayat 14 berkata bahwa sambil menghampiri usungan itu, Yesus menyentuhnya, dan sedang para pengusung itu berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Firman Tuhan yang kita baca ini sedang menggambarkan satu situasi ketika Yesus masuk di kota Nain, dan di sana dia bertemu dengan serombongan pengantar jenazah dengan seorang ibu janda di sampingnya yang akan mengantarkan seorang anak muda yang meninggal di tempat pemakaman. Dan timbul belas kasihan di hati Yesus. Kemudian Yesus menyentuh dan bahkan kemudian Yesus memerintahkan untuk bangkit. Maka kemudian terjadilah mujizat yang luar biasa bahwa anak muda tersebut mengalami kebangkitan. Kematian seringkali menggambarkan sebuah kondisi yang sudah tidak ada harapan. Kematian seringkali digambarkan sebagai kondisi final yang tidak mungkin lagi ada jalan keluar yang lain. Apa yang dianggap manusia, apa yang kerap kali dianggap manusia menjadi tidak ada harapan, tidak ada pengharapan, jalan buntu, tetapi saat berjumpa dengan Yesus selalu ada kemungkinan-kemungkinan, selalu ada kesempatan-kesempatan yang baru, akan ada kemungkinan jalan keluar yang baru yang terjadi dalam sebuah situasi. Dan apa yang kita lihat pada hari ini ketika Yesus hadir dan melihat satu peristiwa kematian seorang anak muda, Yesus menyentuhnya. Dan Yesus berkata dengan suaranya, dengan Yesus berfirman, "Bangkitlah." Maka anak muda itu kemudian bangkit. Terjadi mujizat yang sangat luar biasa dan banyak orang kemudian memuji, mengagungkan Tuhan. Sadarkah kita bahwa setiap kali perjumpaan dengan Tuhan itu selalu melahirkan sebuah perubahan? Perjumpaan dengan Yesus selalu menghasilkan sebuah perubahan. Ada banyak dari kita ingin berubah, tetapi tanpa perjumpaan dengan Yesus kita seringkali tidak punya kemampuan untuk melakukan perubahan. Dan setiap kali Yesus berjumpa, setiap kali Yesus menjamah setiap kita, maka paling tidak ada dua hal yang selalu dia ubahkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan dignity. Dignity adalah sebuah nilai diri, keberhargaan diri, arti diri, harga diri kita. 1 Petrus 1 ayat 18, firman Tuhan berkata bahwa kita semua telah ditebus bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah anak domba yang mahal, yaitu seharga Yesus Kristus sendiri. Artinya nilai hidup kita yang manusia biasa, yang bahan dasar kita cuman dari debu tanah, yang secara nilai sebenarnya tidak berarti, apalagi dengan kejatuhan manusia di dalam dosa. Tetapi firman Tuhan menggambarkan Allah menebus kita, membeli kita, alias memberi harga kepada kita. Dan harga itu adalah sebuah harga yang sangat mahal, yaitu seharga Yesus sendiri. Artinya apapun keberadaan kita, Yesus menilai diri kita sebagai satu pribadi yang sangat berarti dan sangat mahal. Berapa banyak kita merasa diri kita tidak berarti? Mungkin karena kegagalan, mungkin karena berbagai situasi yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, terutama di masa pandemi ini. Berapa banyak kemudian kita merasa diri kita gagal, tidak berarti, tidak lagi bernilai, tidak lagi berpotensi. Tapi firman Tuhan menggambarkan bahwa ketika dia menjumpai kita dan ketika dia menjamah kita, hal pertama yang dia ubah adalah dignity kita. Nilai hidup kita, bahwa kita dianggap menjadi satu pribadi yang berarti bukan karena kehebatan kita atau apa yang kita lakukan, melainkan karena Yesuslah yang memberi nilai, menebus diri kita dengan dirinya sendiri. Itu berarti nilai diri kita sekarang adalah dihargai seperti seharga Kristus sendiri. Bisa dibayangkan bahwa Allah memandang kita seperti dia memandang dengan sebuah nilai seperti nilai dirinya sendiri. Itu sebuah harga yang sangat mahal. Hal yang kedua, setiap kali Yesus menjamah seseorang, maka hal yang kedua yang berubah adalah selalu bicara soal destiny. Perjumpaan Tuhan, jamahan Tuhan selalu merubah
tujuan hidup seseorang. Efesus 2 ayat 10 firman Tuhan berkata bahwa setiap kita dipersiapkan Allah untuk sebuah tujuan. Allah bukan hanya menjamah kita. Allah bukan hanya merubah nilai diri kita. Kita sedang merayakan bulan-bulan merayakan Paskah. Bulan di mana kita merayakan betapa kasih Tuhan menebus, menjamah hidup kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan setelah kita menerima karya penebusan, karya pemulihan yang dari Tuhan? Dia bukan hanya menebus dan memulihkan kita, tetapi Dia kemudian memberi kita sebuah tujuan yang baru. Tujuannya adalah untuk berbuat baik, melakukan perkara kebaikan atau menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin kita berkata, aku ini siapa? Aku ini tidak bisa apa-apa. Aku ini tidak mampu apa-apa. Aku tidak punya potensi. Allah, hal pertama yang dicari oleh Allah adalah Dia berkata, siapakah yang mau dipakai oleh Dia? Dia bisa berikan seluruh potensi yang kita butuhkan untuk Dia memakai hidup kita. Hanya Dia sedang ingin bertanya kepada kita, apakah kita mau dipakai oleh Dia? Padahal karya tebusannya, karya salibnya, karya jamahannya mengubahkan kita dengan sebuah tujuan untuk kita juga bisa dipakai. Dipakai untuk apa? Lewat hidup kita, Tuhan juga memakai kita untuk menjamah dan mengubahkan kehidupan orang lain. Siapkah hidup kita dipakai oleh Tuhan? Hidup kita berubah, nilai arti hidup kita berubah, tetapi juga Tuhan memberikan kita tujuan yang berubah. Dia bukan hanya menjamah, tapi Dia juga memberikan kita sebuah amanah supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.